Halo sahabat semua, semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan jika kebetulan ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan agar bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Sahabat semua, kali ini saya akan sharing tentang hakikat ruang lingkup ilmu sejarah. Pastikan simak videonya hingga akhir. Hakikat ruang lingkup ilmu sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Penggunaan kata tersebut dalam konteks masa lalu mengacu pada pohon silsilah. Dalam hal ini arti sejarah itu hanya mengacu pada masalah asal-usul atau keturunan seseorang. Kata sejarah yang lebih dekat dengan pengertian, terkandung dalam bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, histori yaitu masa lampau umat manusia. Dan dalam bahasa Jerman, Geschichte yaitu sesuatu yang telah terjadi. Beberapa definisi sejarah menurut para ahli. Mohyamin mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan dan dialami manusia. Menurut Sartono Kartidirjo, sejarah adalah berbagai bentuk penggambaran tentang pengalaman kolektif di masa lampau. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan rangkaian peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia setelah mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Dilihat dari sisi aspek sejarah, sejarah terbagi menjadi 3 aspek, yaitu masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang. Masa lampau adalah peristiwa, merupakan fakta yang kekal dan abadi serta tidak pernah berubah. Peristiwa masa lampau selalu dikenang dan dibuatkan catatan, bahkan ada juga yang dibuat monumen sejarah. Masa kini berarti bahwa setiap peristiwa sejarah adalah untuk dipahami. Setelah paham diharapkan dapat mencegah berulangnya peristiwa yang sama untuk kedua kalinya. Masa yang akan datang mengandung arti bahwa peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa, agar lebih berguna dan berhati-hati, serta lebih bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan. Untuk itulah sejarah terus berkesinambungan, sehingga merupakan rentang peristiwa yang menyangkut masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah terbagi menjadi 3, yaitu peristiwa abadi, peristiwa yang unik dan peristiwa yang penting. Yang dimaksud dengan peristiwa abadi adalah bahwa peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa dalam kehidupan manusia. Sejarah adalah peristiwa yang unik, artinya adalah bahwa peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi hanya satu kali dan tidak pernah terulang lagi. Sejarah adalah peristiwa yang penting, artinya adalah bahwa peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang dapat dijadikan momentum atau peringatan, karena mempunyai arti dalam menentukan nasib hidup orang banyak. Ditinjau dari jenisnya, sejarah dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Sejarah sebagai peristiwa, 2. Sejarah sebagai kisah, 3. Sejarah sebagai ilmu, 4. Sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa adalah sejarah sebagai fakta-fakta kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai kisah adalah sejarah sebagai hasil penelitian oleh para ahli sejarah. Sejarah sebagai ilmu merupakan pengetahuan tentang masa lampau yang disusun secara sistematik. Sejarah memenuhi syarat sebagai ilmu, dikarenakan 1. Sejarah memiliki objek kajian, yakni kejadian. 2. Sejarah memiliki suatu metode yang mampu menghubungkan bukti-bukti sejarah. 3. Kisah sejarah tersusun secara sistematis berdasarkan peristiwa awal kejadiannya. 4. Kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber yang disusun secara rasional, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menurut jenisnya, sejarah juga dianggap sebagai seni, yang artinya adalah bahwa sejarah merupakan petunjuk moral bagi para pembaca, sehingga dalam penulisannya memerlukan seni tersendiri. Dalam ruang lingkup sejarah, ada 3 istilah yang wajib kita ketahui maknanya,
yaitu periodisasi, kronologi dan kronik. Lalu, apa makna dari ketiga istilah tersebut? Periodisasi adalah pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa. Kronologi sejarah adalah penyusunan peristiwa menurut atau sesuai urutan kejadian yang didasarkan pada urutan waktu. Dan kronik artinya adalah catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah. Sebelum lanjut ke pemahaman akan kegunaan atau manfaat sejarah, mohon bantu perkembangan channel ini ya. Caranya tekan tanda like, subscribe dan juga tekan tanda lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjutkan mengenai manfaat sejarah. Ada 3 manfaat daripada sejarah, yaitu, pertama, manfaat edukatif, yang artinya adalah bahwa sejarah memberi pelajaran pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya. Kedua, manfaat inspiratif, artinya bahwa berbagai kisah sejarah memberi ilham, inspirasi kepada para pembaca dan pendengarnya. Dan yang ketiga adalah kegunaan rekreatif, yaitu bahwa sejarah sebagai kisah dapat memberi hiburan yang segar, rasa kesenangan, dan rasa estetis. Nah, selesai sudah sharing saya tentang ruang lingkup sejarah. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, dan jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tanda like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.